Jika kalian memiliki pinjaman lebih dari satu bank, misalnya BPR, pinjol, atau lembaga lainnya, itu akan muncul di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Dalam menyambut Lebaran Idul Adha, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita bisa menjadi umat yang lebih baik. Dan semoga apa yang kalian kurbankan, apa yang kalian niatkan terjamah dan dapat pahala yang setimpal. Oke, seperti judul pada hari ini, saya akan membantu teman-teman untuk membaca slik atau laporan slik yang sudah teman-teman terima dari OJK. Karena banyak sekali DM yang masuk ke saya, Mbak tolong bacain dong, ini bagaimana Mbak, ini bagaimana ya status saya. Jadi kita sama-sama baca di sini. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan, saya sudah pernah memberikan edukasi atau channel tentang cara membaca slik, tapi bagi teman-teman yang belum paham juga, akan coba saya bantu lagi agar teman-teman lebih paham lagi. Dan sebelumnya, buat yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sebelumnya, jangan lupa untuk tonton dulu videonya. Kalau kalian suka, kalian bisa nyalakan notifikasi loncengnya, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel saya lebih berkembang. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, kemarin saya tidak ada memunculkan wajah atau berbicara seperti ini karena keadaan mata saya sedang sakit mata satu keluarga, anak-anak saya juga. Jadi mata bengkak, tidak bisa untuk tampil seperti ini atau memberikan edukasi langsung. Namun sebelumnya saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman bahwa saya sangat terbuka sekali untuk kita saling sharing, berbagi pengalaman demi pengalaman yang teman-teman temui di lapangan tentang pembersihan nama BI checking atau membaca slik OJK atau peraturan baru, saling berbagi informasi agar kita tidak simpang siur dan agar kita terus update apa yang terjadi, apa yang berlaku pada perbankan kita setiap harinya atau setiap bulannya, perkembangan apa yang terjadi. Namun dengan bahasa yang sopan, tidak saling menghujat atau menjatuhkan. Kalau kalian membutuhkan informasi dari saya, tolong hargai saya. Tolong jangan membandingkan channel saya dengan channel yang lainnya. Atau kalau kalian memang memiliki informasi yang banyak, kalian bisa membuat channel. Kalian bisa berbagi informasi tanpa harus menjatuhkan saya atau membuat kata-kata yang tidak pantas di kolom komentar ataupun membanding-bandingkan channel saya dengan channel yang lain. Nah, itu dia informasi yang ingin saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sebutkan saat ini, apa yang saya berikan saat ini adalah yang memang saya dapatkan sendiri dari OJK-nya, karena kebetulan saya adalah seorang nasabah yang nama saya terblacklist dari OJK. Jadi saya ingin berbagi kisah saya, mana tahu kalian juga memiliki hal-hal yang sama dengan saya. Jadi kita berbagi pengalaman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang lain, janganlah mengcopy paste channel saya karena semuanya ada dalam Undang-Undang ITE, mengambil hak cipta yang bukan milik kalian. Nah, karena saya sudah membuat channel saya di sini, sudah ada logo saya sendiri, jadi saya harapkan buat kalian berkaryalah sebaik mungkin dan percaya diri atas karya kalian. Satu lagi yang akan saya koreksi atas channel-channel yang sudah saya buat, bahwa saya selama ini sering mengatakan mintalah referensi dari OJK apabila kalian ingin pengajuan ke bank atau ingin membuat atau ingin melakukan hutang atau kredit kembali ke bank. Nah, pada saat itu informasi itulah yang saya dapat oleh petugas OJK, maka itu pula lah yang saya sampaikan kepada kalian.
ternyata ada komentar yang mengatakan OJK tidak pernah memberikan surat referensi atau apapun. Mungkin dia mengatakan itu karena dia mungkin sudah menghubungi OJK. Akhirnya saya menghubungi OJK kembali dan mempertanyakan yang pernah saya dengarkan atau saya dapatkan dari petugas OJK. Akhirnya petugas OJK mengklarifikasi bahwa surat referensi yang mereka maksud itu adalah slip yang sudah mereka bagikan kepada kalian. Itulah yang kalian bawa bersama surat pelunasan dari pembiayaan sebelumnya untuk pengajuan selanjutnya di bank, begitu ya. Dan pihak OJK mengatakan apabila status kalian tergolong lancar atau kolektibilitas 1, tapi kalian masih ditolak oleh bank untuk pengajuan, kalian bisa tunjukkan apa masalahnya pada bank sementara slip kalian tergolong lancar dan slip kalian itu tergolong aman saja. Kalian bisa mengajukan slip ini sebagai referensi untuk bank dan minta bank untuk menjelaskan apa permasalahan sehingga pinjaman kalian ditolak. Nah, itulah yang disarankan oleh OJK. Satu lagi yang disarankan oleh OJK buat kalian semua, walaupun kalian tidak pernah meminjam di bank, tidak punya permasalahan hutang perhutangan dimanapun, kalian diwajibkan untuk meminta slip kalian. Caranya sudah pernah saya sebutkan, baik lewat WA ataupun langsung ke emailnya, menghubungi kantor OJK di kota kalian masing-masing. Karena menurut OJK banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan data diri kita untuk kepentingan mereka pribadi. Jadi apabila kalian dalam waktu dekat atau dalam waktu setahun, 2 tahun kalian mau mengambil rumah, pastikan nama kalian bersih dengan cara mengecek slip kalian secara berkala. Apabila kalian tidak pernah melakukan pinjaman dimanapun tetapi tercantum dalam slip, menurut OJK, kalian wajib mendatangi bank atau pinjaman yang ada di dalam slip itu. Nantinya bank atau leasing akan melaporkan kepada OJK untuk perbaikan. Nah, begitulah alurnya ya teman-teman ya. Itulah yang harus kalian pahami sekalipun kalian tidak memiliki pinjaman dimanapun. Oke, selanjutnya ini dia cara membaca slip. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah punya contoh slip yang bisa dijadikan pelajaran atau pemberitahuan informasi. Karena slip ini sifatnya rahasia, semua data-data kita ada di sini. Jadi kita tidak bisa sembarangan memberikan informasi slip ini kepada orang lain. Dan bagi teman-teman yang kemarin sudah pernah memberikan slipnya kepada saya, semua sudah saya hapus agar tidak terjadi penyalahgunaan apabila suatu hari Instagram saya dibajak orang atau lain sebagainya. Oke, kita baca satu-satu ya teman-teman ya, biar teman-teman paham. Yang pertama, SLIC itu adalah kepanjangan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan atau bisa disebut juga dengan IDEP, Informasi Debitur. Ini sifatnya adalah rahasia. Jadi di kolom atas ini, yang paling atas ini sifatnya itu adalah informasi pribadi dari diri kita. Yang ini adalah nama kita, NPWP, tempat apabila ini perusahaan ya, dan ini kode referensi ini diberikan oleh OJK. Nah, ini informasi ini kita yang isi pada saat pengisian permintaan SLIC. Nah, ini akan muncul langsung secara otomatis gitu ya. Selanjutnya di kolom kedua itu ada data pokok debitur. Data pokok debitur ini sama juga seperti yang kalian isi pada SLIC. Kebetulan contoh yang diberikan ini adalah tentang perusahaan, bukan perseorangan. Jadi tampilan debiturnya adalah nama debitur ini Putra Ratu. Kalau ini untuk perorangan ini akan muncul nama kalian pribadi, kemudian NPWP kalian pribadi, dan bentuknya apakah perseroan terbatas atau
perorangan, alamat, dan akta pendirian dari perusahaan tersebut. Nah, pelapornya ini yang ada di sini adalah kebetulan mereka melakukan peminjaman pada Bank Masyarakat Indonesia. Apabila kalian melakukan peminjaman lebih dari 3 bank, nah di sini akan muncul 3 bank yang melaporkan kepada OJK tentang data peminjaman kalian. Nah, di pelapor ini adalah yang akan muncul data-data pinjaman di mana saja kalian melakukan pinjaman. Kemudian di sini ada alamat dari perusahaan kalian dan juga tanggal aktanya serta jenis bidang usahanya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada nama pemiliknya atau pengurusnya. Jadi, Bank Masyarakat Indonesia melakukan pelaporan kepada OJK atas nama perorangan yang melakukan pinjaman pada Bank Masyarakat Indonesia. Di sini disebutkan yang melakukan pinjaman itu adalah Roy Rizky Hutomo dan juga Nazira Cahyono. Apabila di sini bersifat perorangan, maka yang muncul adalah nama kalian hanya satu saja, tidak lebih, dan juga bank yang melaporkannya. Nah, disinilah nomor KTP-nya. Nomor KTP ini nomor yang harus hati-hati kalian tidak sebarluaskan karena bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Selanjutnya di sini ada jenisnya dan juga jabatannya. Kalau di sini perorangan ini akan hilang. Dan juga ini kepemilikan dari perusahaan tersebut serta alamat, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Selanjutnya di kolom selanjutnya pada ringkasan fasilitas. Nah, ringkasan fasilitas ini adalah Bank Masyarakat Indonesia tadi memberikan pinjaman kepada mereka berdua ini atau kepada perusahaan ini sebesar 8 miliar, bagi debit sebesar 4 miliar, artinya mereka masih memiliki tunggakan atau cicilan yang harus dibayarkan sebesar 4 miliar. Lanjut lagi, jumlah kreditur. Jumlah kreditur ini adalah di mana kalian melakukan pinjaman. Kebetulan perusahaan ini baru satu saja melakukan pinjaman pada bank umum, yaitu Bank Masyarakat Indonesia, maka hanya tertulis satu saja. Jika kalian memiliki pinjaman lebih dari satu bank, misalnya BPR, pinjol, atau lembaga lainnya, itu akan muncul di sini. BPR, lembaga pembiayaan lainnya, dan pinjol-pinjol akan muncul di jumlah kreditur di sini. Nah, ada yang mengatakan, gimana sih nggak pernah update ya, pinjaman kita itu setelah 2 tahun akan hilang. Nah, saya jelaskan, pinjaman kalian atau blacklist kalian akan hilang setelah 2 tahun, namun riwayat peminjamannya tidak akan hilang. Itu akan muncul pada jumlah kreditur yang ada di sini. Ada berapa bank yang kalian pinjam, ada berapa BPR yang pernah kalian datangi, atau berapa pinjol-pinjol yang sudah kalian lakukan peminjaman. Itu tetap akan muncul. Itulah yang dinamakan riwayat. Yang namanya riwayat tidak akan hilang. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya lagi kredit pembiayaan. Nah, disinilah yang sering banyak teman-teman tanyakan kepada saya, sering DM ke saya, Mbak, ini gimana cara bacanya? Ini saya termasuk dalam skor berapa? Nah, begitu ya. Jadi saya jelaskan dari atas, ini pelapornya adalah Bank Masyarakat Indonesia yang berada di cabang KPO. Nah, bagi debitnya artinya mereka masih memiliki hutang yang harus dibayarkan sebesar 4 miliar. Nah, disinilah pada kotak-kotak inilah yang menentukan apakah kalian masuk dalam skor lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kebetulan dari November sampai Juni 2017 dia masih dalam kolektibilitas 1 atau skor 1. Nah, dia terkendala pada Juli 2017 dia masuk dalam kategori 2 pemerhatian khusus, dia terlambat selama 30 hari.
Nah, bisa kalian cek di sini ya, berapa hari kalian terlambatnya ada dilihat di kolom sampingnya. Nah, skor terakhir inilah yang akan masuk pada kolom kualitas. Dan di sini bisa dilihat kolom paling bawah itu kondisinya fasilitas aktif, artinya si perusahaan masih harus membayarkan tunggakannya, artinya masih ada cicilan yang sedang berjalan. Nah, bisa kalian di sini, kalau di sini lunas berarti hutang kalian pada bank ini, pada bank di atas ini sudah lunas. Kalau aktif berarti masih ada yang berjalan cicilannya. Lanjut lagi kita di kolom agunan. Jadi di kolom agunan ini apabila kalian melakukan pinjaman dengan mengagungkan sesuatu, misalnya rumah, ruko, ataupun kendaraan, itu akan sudah bernilai pada saat kalian mengagungkannya. Dan apabila kalian mengalami kendala dan tidak bisa membayarkan cicilan yang tertunggak, maka nilai yang tertunggak akan diambilkan pada anggunan yang sudah kalian berikan kepada bank. Nah, itulah fungsi dari anggunan. Namun apabila kalian melakukan pinjaman tapi tidak mengagungkan sesuatu, ini tidak akan muncul. Oke, itu dia cara membaca slip yang harus kalian pahamin agar kalian tidak pening, tidak pusing. Saya ini ada di urutan skor berapa, saya ini peminjamannya di mana saja, saya ini masih ada hutang di mana saja, sudah bisa kalian lihat. Dan kedepannya slip inilah referensi yang akan kalian bawa untuk peminjaman selanjutnya bersama dengan surat pelunasan dari pembiayaan sebelumnya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan perbaikilah pola hidup kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.